Fenomena sampah menjadi masalah lingkungan secara global dari masa ke masa. Coba ingat, kita semua pasti pernah membuang sampah sembarangan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Banyaknya sampah yang dibuang sembarangan merupakan kebiasaan buruk yang akan berdampak besar pada lingkungan. Kebiasaan ini kian diperparah dengan tidak adanya pengolahan sampah terpadu, sehingga sampah-sampah tersebut hanya berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, total sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 65,5 juta ton. Kami mendatangi salah satu TPS di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung untuk mengetahui bagaimana alur proses pengolahan dan pengangkutan sampah mulai dari masyarakat sampai TPA. Prosesnya dari warga dikumpul di TPS ini. Jadi dari TPS ini diangkut pakai mobil dump truck tarik ini. Oh iya. Bawa ke TPA. Kadang sampai 10 ton, 10 ton, 11 ton, 12 ton, tergantung volumenya sih. Ini semua campur, nggak ada organik semua campur. Kalau di TPS sendiri sih yang kayak gitu nggak ada ya, Pak. Nggak ada, oke. Lokasi kedua yang kami survei merupakan kawasan aliran sungai dan lingkungan sekitarnya. Lokasi ini terletak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Terdapat tanah kosong berserakan sampah yang masih dijadikan tempat bermain anak-anak yang tinggal di lingkungan sekitar. Di sini, kami ingin mengetahui tingkat minat partisipasi serta usaha dari warga untuk membersihkan kawasan sekitar sungai di lingkungan mereka. Ya mau, ya kali di sini lumayan kotor sih, lumayan banyak sampahnya. Ngeliatnya juga sepet mata, jadi ya boleh deh kalau misalnya ada gotong royong. Tapi sebelum ada gotong royong sih kasih tahu dulu warga-warga di sekitar ini jangan buang sampah di sini lah. Sia-sia gitu kalau misalnya gotong royong di sini, kalau misalnya warganya masih aja buang sampah di sini. Kalau misalnya warga sekitarnya udah sadar diri, ya boleh deh gotong royong. Baik, terima kasih ke atas waktunya. Iya, sama-sama. Belum ada karena warga sini tuh malah buang sampahnya di kali sini gitu. Mereka tuh kayak belum sadar tuh dampak dari buang sampah di kali itu, ya kali bisa jadi kotor, bau, terus juga belum lagi kalau hujan deras bisa banjir gitu kan. Ini saya juga pernah lihat tuh ibu-ibu tuh buang sampah sampai sekarung gitu, kadang dia buang kasur bekas juga di kali. Ya belum ada kesadaran untuk itulah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Kemudian, tim kami melakukan survei aliran sungai di daerah Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kami ingin melihat usaha dan hasil warga dalam mengatasi banjir yang terjadi akibat tumpukan sampah dan tingginya intensitas hujan. Kalau yang menyebabkan banjir sih kayaknya banyak ya Mas ya. Soalnya kan ini kayak tempat umum nih, jadi ya masyarakat dari luar pun ya bebas buang sampah sembarangan gitu. Ya salah satu faktornya ya karena buang sampah sembarangan yang membuat adanya penyumbatan di area-area sungai yang menyebabkan ketinggian debit air menjadi meluap gitu Mas. Dan juga ya pasti karena intensitas hujan ya Mas ya. Apalagi di bulan sekitaran Oktober dan Desember kan rata-rata curah hujan tinggi tuh. Yaitu akibat sampah dan curah hujan yang tinggi. Ya mau nggak mau ya Mas ya, soalnya kan saya juga tinggal di sini nih. Ya kalau misalnya banjir juga ya nggak enak di saya. Jadi ya mau gimana lagi Mas? Ya udah juga saya juga lah Mas, soalnya namanya gotong royong seperti itu. Untuk usaha yang dilakukan masyarakat sekitar ya Mas, itu sudah dilakukan pada tahun berapa? 2020 awal. Nah itu usaha yang dilakukan tuh kita masyarakat itu bergotong royong bersama dengan ketua RT melakukan penyisiran terhadap sungai. Kita cek nih daerah mana saja yang merupakan titik pusatnya banjir. Nah dari situ kita melakukan pengerukan guna untuk mengurangi pendangkalan.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim kami, sebuah TPS yang seharusnya dapat mengakomodasi sampah masyarakat ternyata tidak seefektif namanya. Pemerintah perlu lebih memfasilitasi kegiatan di tempat pembuangan sampah. Perlu dilakukan pemilahan sampah sejak awal pengangkutan sampah, dalam hal ini di tingkat masyarakat, sehingga pengolahan sampah tingkat lanjut dapat dilakukan dengan efisien, serta untuk mengurangi penumpukan sampah yang dapat mengakibatkan pencemaran, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat. Kemudian, jika kita perhatikan saluran air atau sungai yang ada, jika terdapat limbah, maka air yang ada akan meluap atau banjir. Tentu kita harus melihat beberapa kondisi penyebabnya. Keberadaan sampah yang bercampur dengan lumpur di dasar saluran air atau sungai mengakibatkan pendangkalan, maka kita perlu melakukan pengerukan pada dasar sungai tersebut secara rutin guna mengatasi hal tersebut. Lalu, kita dapat mengamati lingkungan tersebut, apakah dinding sungai atau saluran air itu cukup besar untuk menampung dan mengalirkan air ketika intensitas hujan yang sangat tinggi. Dan apabila ternyata tidak cukup untuk menampung dan mengalirkan air, maka kita dapat mencontoh warga Labuan Dalam yang melakukan penanggulangan dengan peninggian dinding sungai guna meningkatkan kapasitas saluran air atau sungai agar mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya banjir. Sudah sepantasnya kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan melindungi alam, Agar tetap terjaga dengan baik, Bukan untuk mencemari, merusak, mengacaukan atau bahkan menghancurkan. Ekosistem lingkungan yang ada. Ayo mulai bangun kebiasaan hidup bersih. Indonesia bersih, Indonesia sehat.